Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Azizah Kusumawardani, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Baik, langsung saja pada bagian pertama, yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi ini tidak ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio, corruptus. Kemudian korupsi itu diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi antara lain yaitu yang pertama ghulul atau penggelapan, rishwah atau gratifikasi, sariqoh atau pencurian, dan khianah atau kecurangan. Ghulul atau penggelapan yang berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kemudian yang kedua, rishwah atau gratifikasi, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau minta suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Yang ketiga ada sariqoh atau pencurian. Nah, tindak pencurian ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri ini termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Kemudian yang keempat ada khianah atau kecurangan. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji atau melanggar sumpah atau melanggar kesepakatan. Kemudian kita beranjak pada hukum korupsi dalam pandangan Islam. Tindak pidana korupsi itu merupakan dosa yang besar karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Hukuman lain bagi koruptor adalah ta'zir, mulai yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang yang tercela, penyitaan harta untuk negara, hingga yang paling parah yaitu hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar dan kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya juga bagi masyarakat di sekitarnya. Baik, kira-kira itu saja yang dapat saya paparkan mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Semoga hal ini dapat menambah wawasan pemirsa dan terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.